Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ini saya Dr. Iqbal Miftahul Mustahid dan manajer registrasi dan ujian di Dr. Iqbal TV. Ini menyangkut kebijakan-kebijakan terbaru yang sudah dirumuskan oleh pimpinan, Pak Rektor beserta jajarannya, Kak Ujian, dan semua terkait dengan take home exam maupun registrasi mahasiswa baru nantinya atau mahasiswa yang akan meregistrasi ulang. Nah, karena ini memang semuanya berkaitan dengan protokol kesehatan, teman-teman harus segera update di Facebook, di media sosial, Instagram, UT di seluruh Indonesia, kebijakan-kebijakan terbaru, nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor WA, selalu kita share. Kita pada waktu THE kemarin Pak Irwan ya, 24 jam non-stop, ada 1 tim, kita melayani Bapak Ibu semua. Alhamdulillah semuanya sekarang usai. Kita membuat suatu rekap tentang hasil take home exam, ternyata masih ada PR. Ya, Di seluruh Indonesia itu ada sekitar berapa Pak Irwan yang fail karab Pak Irwan? ada lebih kurang sekitar 8.200 fail yang korup. Ya. Failnya korup dalam arti apa? Begitu kita klik mau kita koreksi untuk kita masukkan dalam link korektornya, Ya. ternyata filenya nggak bisa dibuka, Iya, benar. nggak ada sampulnya, yang nggak ada isinya, ada sampul nggak ada isinya. Iya. Kemudian ya macam-macam namanya fail karab. Nah, itu kita harus menghubungi teman-teman semua satu persatu untuk bisa mengirimkan kembali. Ya. Nah, ini tolong nanti diupdate, ada dalam deskripsi nanti saya cantumkan. Itu ada daftar nama Ya. yang harus teman-teman klik linknya, itu nanti akan Anda masukkan NIM Anda apakah masuk dalam file karab itu. Iya. Benar ya, Pak Irwan? Di daftar namanya udah ada Pak, ada link daftar nama Link yang daftar nama ya. yang daftar nama-nama mahasiswa yang status filenya korup atau rusak yang tidak bisa dibuka dari kita sistemnya, akhirnya mereka harus wajib unggah ulang Pak. Nah, kita sudah menyediakan formnya, nanti mahasiswa tinggal masukkan nama, NIM-nya, terus kode mata kuliah, terus kita menyediakan menu upload BJU Pak. Nah, Ya. jadi form khusus yang disediakan sama PBJJ. Oke, Nah, jadi nanti kita yang kita akan punya masukkan ke sistem. seperti Google Form ya. Google Form. Ya, Google Form. Ya, untuk itu silahkan Pak Irwan dijelaskan. Ini adalah pembukaan bahwa masalah yang terjadi adalah seperti ini. Iya. Kita punya solusinya, UT punya manajemen komplain, manajemen yang memang benar-benar semuanya untuk kebaikan mahasiswa. Iya. Termasuk mahasiswa yang belum sempat ikut atau tidak bisa mengikuti take home exam terkendala maintenance berupa jaringan maupun kesibukan saat pilkada kemarin. UT menggaransinya Pak Irwan, luar biasa. Iya, luar biasa untuk layanan UT ke mahasiswa Pak ya. Iya, jadi silakan dijelaskan Pak Irwan, kapan mulai kita harus memperbaiki file karab, sampai kapan, dan kapan harus ada take home exam susulan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terkait yang disampaikan sama Pak Iqbal terkait masalah layanan ujian UAS THE yang dilaksanakan di tanggal 5 Desember ya Pak. Ya. Terus diubah lagi tanggal 5 dan tanggal sampai 7 itu jadi tanggal 20 sampai 22. Nah, tetapi setelah pelaksanaan sampai berakhir tanggal 22 Desember, setelah direkap sama tim pusat, ternyata ada beberapa kasus Pak. Ya. Nah, salah satunya yang disampaikan tadi terkait masalah kasus mahasiswa yang mengunggah BJU itu ya kemungkinan faktor jaringan pada saat mereka upload tidak tuntas, akhirnya di sistem UT tidak bisa dibuka BJU-nya. Nah, tetapi UT juga memberikan layanan yang maksimal kepada mahasiswa dan kita juga peduli sekali terhadap mahasiswa. Bentuk layanan UT ke mahasiswa ini salah satu bentuk
ya file-file yang korup tadi atau rusak, kita menyediakan layanan mahasiswa bisa mengunggah BJU-nya kembali Pak, mengunggah BJU-nya kembali, terus daftar nama-namanya juga kita sudah sediakan di webnya pekanbaru.ut.ac.id. Di situ ada daftar mahasiswa, terus unggahnya Google Form-nya di mana, linknya ada, kita sudah siapkan. Nah sebenarnya ini kita sudah sosialisasikan Pak melalui grup FB-nya mahasiswa UT Pekanbaru sendiri, terus melalui IG-nya Pekanbaru udah kita publish juga flyernya, terus kita juga ada SMS blast ke mahasiswa semuanya yang terdaftar. Filenya korup itu ada lebih kurang di Pekanbaru 212 Pak. Ya. Tapi ini kan bisa dilihat dari teman-teman seluruh Indonesia. Ya. Jadi sama kebijakannya. Jadi sama bahwa penanganan file karup ini Anda bisa klik nanti di link deskripsi, nama Anda ada situ enggak? Ya kan? Oh enggak Pak, ini kebetulan untuk file karup ini atau rusak ini khusus penanganannya masing-masing mahasiswa PBJJ Pak. Ya. Karena kan Google Form itu masing-masing PBJJ menyediakan link yang berbeda. Oke. Nah, karena seperti kita Pekanbaru tidak bisa masukkan mahasiswa luar, Pak. Oke. Nah, jadi untuk mahasiswa Pekanbaru sendiri yang statusnya PBJJ Pekanbaru, kita sudah menyediakan daftar namanya itu di webnya pekanbaru.ut.ac.id. Di situ dilihat daftar namanya ada atau tidak. Ya. Kalau ada daftar namanya, terus ada mata kuliahnya di situ, teman-teman tinggal masukkan file BJU-nya yang lama tanpa harus mengerjakan lagi. Ya. Tinggal diupload ke Google Form yang ada linknya di web pekanbaru.ut.ac.id. File kita garis bawahi, file korup itu bukan berarti file Anda itu salah jawabannya. Ini belum masuk ke tahapan korektor loh ya. Iya. Mau dikasih korektor tapi filenya nggak bisa dibuka atau filenya nggak sempurna, itu namanya file korup. Jangan salah persepsi. Ya. Cari lagi file Anda, PDF-nya, tinggal diunggah ulang. Nah, sudah menggunakan Google Form kita. Google Form. Ingat, masing-masing UPBJ punya Google Form masing-masing, jadi silakan update di website masing-masing UPBJ. Kalau Pekanbaru, pekanbaru.ut.ac.id, ya. Palembang.ut.ac.id, semuanya sudah di-share di media sosial. Benar. Bagi yang teman-teman melihat ini, silakan cari website UPBJ masing-masing, semuanya pasti ya, ada pemberitahuan berkaitan berita-berita terbaru penanganan file karup ini, karena masing-masing itu di seluruh UPBJ pasti ada file karupnya. Iya, benar. Silakan dilanjutkan Pak Irwan. Nah, jadi itu Pak terkait masalah file karup atau rusak yang tadi, kita menyediakan link khusus buat mahasiswa yang kondisinya mereka menganggap sudah berhasil kemarin mengupload BJU di dhe.ut.ac.id. Nah, ternyata sistemnya kita pas dicek ternyata tidak sukses. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa tinggal akses lagi ke Google Form yang sudah kita sediakan. Nah, teman-teman tinggal isi nama, kode mata kuliahnya, nomor HP yang aktif. Kalau seandainya kita terima itu masih dianggap belum sempurna, kita akan konfirmasi. Nah, tinggal kita menyediakan ada beberapa file untuk mengupload BJU-nya. Nah, ini Google Form. Nah, terus perlu diingat ini catatan khusus untuk mahasiswa yang filenya rusak yang terdaftar di daftar nama yang sudah kita sediakan. Nah, tetapi buat mahasiswa yang salah upload BJU atau apa itu kita nggak bisa fasilitasi Pak. Ya, hanya file karup aja. File yang rusak saja yang bisa kita fasilitasi dan itu berdasarkan daftar nama yang sudah ada. Kalau seandainya di luar nama yang kita sediakan, itu kita tidak bisa menguploadnya karena sistem mengunci Pak. Ya. Nah, jadi sistem sudah membuka. Pekanbaru sendiri kita ada sekitar 212 mahasiswa, hanya 212 mahasiswa itu saja yang bisa kita upload. Betul. Nah, di luar itu nggak bisa. Ya. Nah, jadi saya tambahkan Pak Irwan tadi, untuk file karup itu Anda tidak bisa mengakses dhe.ut.ac.id lagi. Nggak bisa login lagi. Itulah kenapa kita berikan link Google Form tadi. Nah, tetapi UT seperti itu Pak, UT tetap memberikan pelayanan yang optimal ke mahasiswa. Nah, untuk file yang rusak tadi itu kita memberikan waktu sampai tanggal 7 Januari Pak. 7 Januari, jangan lupa lagi, jangan nggak diakomodir lagi itu. Nah, ini juga ada catatan khusus. Nah, kita pukul 00 Pak Irwan ya? Iya, tanggal 7 Januari. Nah, tetapi saking baiknya UT ini Pak,
menyediakan juga waktu lagi kesempatan buat mahasiswa. Kalau seandainya sampai tanggal 7 Januari yang daftar nama 212 itu ada beberapa yang belum mengirim. Nah, UT juga memberikan pelayanan lagi, Pak. Ya. Pelayanan ada namanya ujian susulan. Ujian susulan, perhatikan ini. Ujian susulan seperti apa? Ujian susulan ini ya ada beberapa permasalahan yang kita sediakan buat mahasiswa. Itu salah satunya mahasiswa telah mengunduh naskah, Pak. Nah, tetapi mereka belum mengunggah jawaban. Hanya unduh saja. Unduh saja. Iya, tapi nggak dikerjain. Nah, terus ada juga permasalahan yang sama sekali kedua-duanya tidak sama sekali, Pak. Nggak ngapa-ngapain ya. Juga dan tidak mengunggah BJU apalagi. Nah, UT tetap memberikan kesempatan buat mahasiswa ini untuk bisa ujian lagi, THE ulang. Nah, untuk daftar nama-nama yang bisa ikut ujian itu bisa dilihat di tanggal 12 Januari 12 Januari mulai ya, 2021. Nah, daftar namanya teman-teman tinggal buka ke the.ut.ac.id. Ya. Nah, di situ ada daftar nama. Hanya yang punya tertera daftar nama saja yang bisa ikut ujian. Ya. Kalau tidak ada daftar namanya, berarti itu tidak bisa ikut ujian, berarti Anda sudah selesai. Nah, jadi khusus untuk mahasiswa yang ada dua permasalahan tadi yang tidak bisa ikut ujian THE, UT memberikan kesempatan untuk ujian susulan itu di tanggal 16 sama tanggal 17. Nah, ini adalah waktu yang terakhir ya, tidak ada lagi toleransi. Tidak ada kompensasi lagi. Tidak ada kompensasi lagi. Nah, silahkan kalau seandainya ada 5 mata kuliah, Pak, atau 7 bahkan 8 mata kuliah yang belum sempat ujian sama sekali. Pokoknya UT menyediakan waktu hanya 2 hari aja, Pak. 2 hari itu silahkan dimaksimalkan untuk mengunggah BJU-nya. Nah, kalau seandainya tidak bisa mengupayakan, ya tidak ada lagi, Pak, toleransi. Ya, nah, jadi harus registrasi ulang. Harus registrasi ulang di 2021.1. Nah, itu layanan yang diberikan UT terkait masalah penanganan kasus THE. Nah, silakan teman-teman manfaatkan waktu ini. Nah, jangan sampai nanti harus mengulang kembali gara-gara tidak soalnya sudah di download terus tinggal mengupload saja, tidak diunggah itu teman-teman, atau tidak dua-duanya Nah, jangan sampai kesempatan ini disia-siakan. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini. Ingat, waktu daftar nama akan dikeluarkan tanggal 12 Januari itu di websitenya the.ut.ac.id. Dan ujiannya itu di tanggal 16 dan 17 Januari. Sampai 00 sampai dengan pukul 23.59 tanggal 17-nya. Iya. Tanggal 18 lewat berarti sudah close. Sudah nggak bisa. Mungkin itu yang poin utama apa yang kita sampaikan kebijakan ini kepada seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Silakan dicermati, diakomodir, pakai logika, kira-kira apa yang saya sampaikan tadi, cari informasinya, cari nanti di THE UTACID tanggal 12 ada nggak nama Anda di sana. Setelah Anda masukkan dalam ada menu ada menunya, masukkan NIM-nya, apakah ada nggak. Kalau Anda sudah tidak ada namanya berarti Anda selesai THE sekarang dan kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu mengkoreksian. Namun jika Anda masih ada nama file yang korup di website WBJ di seluruh Indonesia, silakan langsung segera menghubungi atau langsung mengisi file yang sudah disampaikan oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Google Form-nya, isi nama segala macam dan upload ulang BJU Anda. Kita akan mengunggahnya lagi nanti di THE tapi dengan akun kita, tidak bisa dengan akun saudara. Iya, benar. Iya, Pak. Cukup itu atau ada tambahan, Pak Irwan? Ada mungkin, Pak, sekalian mengisi masalah informasi registrasi. Nah, untuk 2021.1 ini memang sedikit berbeda, Pak ya. Sistem untuk pendaftaran admisi, pendaftaran calon mahasiswa baru. Nah, biasanya kita di PBJJ bisa memfasilitasi mahasiswa yang langsung datang dan kita entrikan datanya. Nah, tetapi mulai 21.1 mahasiswa registrasi wajib harus online, Pak. Menggunakan akun Gmail.
Nah, melalui websitenya sir.ut.ac.id. Ya. Nah, di situ ada panduannya. Saya sangat menyarankan teman-teman buka dulu panduannya sebelum bertanya nanti buka yang ini buka itu nanti bingung. Buka dulu panduan, dicermati panduannya, setelah itu baru lakukan tahapan demi tahapan yang sesuai dengan instruksi panduan biar tidak bingung. Nah, jadi untuk mahasiswa yang mau mendaftar ke UT silakan akses ke sia.ut.ac.id. Ya. Nah, terus untuk mahasiswa yang berjalan ya atau mahasiswa yang ongoing, ya mahasiswa bisa registrasi ulang dari sekarang, ini udah dibuka Pak. Ya. Nah, berakhir nanti di tanggal 10 Februari. 10 Februari ya. 10 Februari, Jangan sampai lewat jangan lagi. sampai lewat. Nah, kalau seandainya lewat dari tanggal 10 Februari, registrasi sudah tutup. Ya. Sudah tidak bisa Ini diakses. khusus yang S1. S1. Yang pasca sarjana nanti di Ya. bulan berikutnya. Nanti jangan khawatir teman-teman untuk proses bagaimana cara mendaftarnya nanti saya sampaikan link di atas. Itu sudah kita bikin videonya. Ya. Bagaimana cara loginnya, segala sesuatunya sudah ada link di atas, nanti tinggal klik aja nanti akan masuk ke YouTube yang video sebelumnya yang berkaitan dengan registrasi dan ujian. Benar. Dengan registrasi, mohon maaf. Ya, mungkin itu Pak. Ya. Sekilas tentang masalah untuk penanganan kasus THE dan proses registrasi admisi di Ya. 21.1. Nanti kalau seandainya teman-teman ada ragu, silakan nanti silakan buat komentar Ya, atau kolom di komentar nanti akan kita jelaskan. akan dijelaskan. Dan kita selalu support kebijakan pimpinan untuk teman-teman yang memang belum terakomodir THE, tapi ini ada kesempatan terakhir teman-teman se-Indonesia. Ayo sama-sama luangkan waktu, fokus 2 hari 16 dan 17 untuk THE ulang, THE susulan bagi nama-nama yang sudah ada di THE UT/ACID tanggal 12 bisa diakses. Ya. Silakan 16-17 persiapan siap fisik untuk mengerjakan mata kuliah yang Anda belum sempat ikut. Ya. Untuk Velkarab tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, kita pun mengakomodir Paling unggah lambat kembali paling lambat tanggal 7, tinggal besok berarti Pak Irwan. Iya, ini tanggal. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Pak Irwan. Sama-sama. Insya Allah bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia dan layanan luar negeri. Ini adalah kebijakan terbaru dari UT tentang penanganan THE. Tolong diakomodir, segera dicermati, responsif sehingga sukses semua untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.